Halo Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang bermanfaat untuk pesan-pesan yang bisa kamu pelajari selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa juga vice versa. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, ya, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, saya akan bacakan nama-nama kartu yang ada di sini ya. Ada The Empress, Nine of Wands, Seven of Swords, Knight of Cups, The Magician, The Moon, ada Seven of Pentacles dan juga Ace of Swords ya. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Pentacles dan juga Knight of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu nih yang mengalami krisis keuangan ya, masalah keuangan, masalah pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan gitu. Tapi saya lihat beberapa di antara kamu berusaha untuk fleksibel, apa yang bisa aku kerjakan untuk sekarang ini ya, yang kalaupun aku harus mocok-mocok dulu nih kerja gitu ya, bantu-bantuin orang atau ya jualan atau jadi reseller gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ada kegiatanku semacam itu tuh di sini ya. Dan ada beberapa di antara kamu nih yang mengalami kebingungan, bimbang ya, apa yang harus aku lakukan ya supaya aku bisa keluar dari masalah keuangan ya, supaya aku bisa menuntaskan tugas dan tanggung jawabku. Ya, ada di sini beberapa di antara kamu pengen membuka bisnis, usaha, pengen juga berkarya di bidang yang baru gitu. Cuman seperti nggak bisa bergerak gitu ya. Ada semacam kendala, bingung, bimbang, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi kendala ini muncul karena diri kamu sendiri, atau bisa jadi karena faktor eksternal gitu ya. Pasangan yang tidak setuju, ataupun bisa jadi keluarga nggak setuju kalau kamu berkarir lagi ya, ibarat punya job sampingan lagi gitu ya. Ada beberapa di antara kamu memiliki rencana atau plan gitu. Cuman rencana dan plan di sini bisa jadi udah lama gitu ya, pengen buka usaha lagi gitu ya, atau pengen buka konten, menjadi konten kreator gitu. Cuman di sini masih mengalami kebimbangan. Sebenarnya kamu punya potensi, kamu punya talenta, punya juga sumber gitu, sumber daya, atau kamu punya peralatannya gitu ya. Kalau mau jadi konten kreator kan sekarang ini handphone aja udah bisa, modal handphone gitu. Jadi ibaratnya punya alat gitu yang kamu butuhkan untuk menciptakan sebuah karya atau ngebangun satu bisnis di sini ya. Bisa jadi kamu punya modal gitu. Cuman di sini saya ngelihat ada kebingungan gitu, bingung gitu. Apa yang harus aku lakukan ya, gimana ya caranya gitu ya. Bisa jadi faktor internal kamu sendiri yang membatasi diri kamu karena terlalu banyak yang kamu pikirkan, atau bisa jadi dari luar gitu ya, faktor eksternal gitu ya, yaitu pasangan atau keluarga kurang setuju seperti yang saya katakan tadi. Ada The Empress ya, ada beberapa di antara kamu nih dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo ya. Saya lihat beberapa di antara kamu akan mendapatkan ibarat panggilan, tawaran ya. Untuk beberapa di antara kamu yang baru kehilangan pekerjaan, bakalan ada nih panggilan, tawaran, kesempatan kamu untuk berkarir gitu. Ada, ini juga bisa untuk kamu ya, ibarat kamu udah kepikiran ya, ini ada kesempatan dibuat aku untuk ngekonten atau buka usaha nih gitu ya. Ya, cuma bingung gitu. Dan saya lihat kamu di sini adalah sosok yang sangat tricky gitu ya, sangat legit, sangat gimana ya. Kalaupun kamu punya masalah, misalnya kamu dikelilingi masalah, kamu akan berusaha nih mencari celah-celah ini bagaimana supaya kamu bisa keluar dari masalah atau jeratan. Ibarat ada jebakan-jebakan gitu ya. Kamu akan berusaha nih
mempelajari situasi gitu ya, dan keluar dari jebakan-jebakan tadi gitu ya. Ya, kamu yang pebisnis atau pengusaha ya, ini akan selalu mencari cara nih gimana supaya ada trik-trik ya, kiat-kiat supaya jualan kamu itu laku laris gitu ya. Ini kreatif banget nih gitu ya. Energi-energi licik juga ada di sini. Ya, licik dalam artian ya kalau positif, nggak merugikan orang lain, is fine kan gitu ya. Namanya juga kalau misalnya jualan ya, pandai bicara gitu ya kan. Ya, oke, ada Seven of Pentacles. Ya, saya ngelihat kamu adalah sosok yang pekerja keras ya, yang giat ya, tekun di sini. Beberapa di antara kamu ada juga ini yang dealing dengan Virgo Capricorn Taurus ya. Ini sepertinya ada beberapa di antara kamu yang mendapatkan kebimbangan ini dari energi ini ya, dari Virgo Capricorn Taurus ini bisa jadi pasangan kamu ataupun keluarga ya. Jadi dia memberikan penilaian mengenai apa plan kamu ya. Jadi ibarat kamu di sini jadi bingung karena kehadiran energi ini gitu. Ya, dia memberikan pandangan positif negatif. Nanti kalau misalnya kamu tambah pekerjaan lagi, nanti kamu jadi makin capek, atau kamu menguras tenaga, nggak ada perhatian sama aku, macam gitu ya. Jadi kamu jadi ngerasa terhambat sedikit di sini gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah berkutat di satu bidang, udah bekerja gitu ya. Ya, kok aku makin kesini aku ngerasa kerjaan ini sangat membebani aku lah, membatasi aku ya. Ini pekerjaan nggak membuat aku upgrade gitu ya, bakalan begini-begini terus aku gitu, nggak akan kembang-kembang, keuanganku juga nggak akan stabil, nggak akan meningkat. Sepertinya aku harus melakukan pekerjaan yang lain lagi nih gitu ya, atau aku mencari alternatif nih gitu ya, manakala suatu saat pekerjaanku ini nggak efektif lagi, nggak menghasilkan lagi ya, nggak bisa diharapkan lagi ya, aku punya cadangan gitu ya. Oke, ada Two of Pentacles ada di sana, ada The Hangman, ada tadi saya balik-balik ya. Ada Knight of Cups, ada Judgment, ada The Lovers, ada Four of Pentacles, dan juga ada Chariot. Iya, beberapa di antara kamu ini ada yang content creator ya. Bahkan kamu sebagai content creator pun ya, kamu ngerasa juga nggak balance di sana gitu, karena kan pendapatan itu tergantung dari pencapaian penonton, jumlah penonton kan gitu ya. Jadi kamu ngerasa nggak secure di sini ya, sehingga pengen sekali memanfaatkan kesempatan ya, dimana kalau aku punya kesempatan nih, aku punya sumber nih, aku punya uang, punya modal nih untuk ngebuka bisnis sekarang, why not aku buka bisnis, why not aku buka konten yang lain lagi gitu, berkarya di bidang yang lain lagi gitu ya. Nah, cuman bimbang di sini awalnya, bingung gitu apa yang harus dilakukan, gimana caranya, bagaimana memulainya gitu ya kan. Tapi saya ngelihat ya, beberapa di antara kamu yang memiliki pasangan yang merupakan soulmate kamu ada di sini. Aquarius, ada juga Scorpio, Cancer, Pisces ya. Saya nggak mengatakan Scorpio, Cancer, Pisces atau Virgo, Capricorn, Taurus semuanya ini menghambat kamu gitu ya. Bisa jadi di awal dia meragukan itu gitu ya, agak menghalangi gitu, nggak terlalu setuju sama plan kamu itu tadi. Tapi pada akhirnya ya ada di sini semacam dukungan gitu ya, ada dukungan bagi kamu ya. Cuman ada support ya, secara materi ada gitu. Saya nggak bisa menjamin juga untuk semua pasangan Gemini akan nge-support kamu, enggak, karena ada di sini Two of Pentacles ya. Beberapa di antara kamu yang memiliki pasangan nggak punya pekerjaan ya, keuangannya juga sulit, gimana mau nge-support kamu gitu secara finansial untuk buka usaha kan gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini yang memang kamu dengan pasangan hubungannya kurang baik, jadi ini kurang nge-support kamu ya. Kamu mau jalan gimana terserah gitu ya, dia nggak terlalu care gitu
Ya, jadi tergantung dari pasangan kamu ya. Kalau kamu punya punya rencana gitu untuk membuka bisnis atau upgrade, uh, pengen berkarya lagi gitu ya. Pasangan kamu nggak support kamu, itu adalah soulmate-nya kamu. Sebaliknya, kalau dia nggak support kamu gitu ya, ini sepertinya bukan soulmate kamu. Jadi di sini ada perbedaan, kontras antara kamu yang punya pasangan yang soulmate kamu gitu, ada juga yang benar-benar bukan soulmate gitu. Jadi ini hanya sekedar seperti hubungan pelarian gitu ya. Ya, ada ketika senang gitu ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya, untuk kehidupannya lebih baik, kurang berkontribusi gitu ya. Kontribusi itu terhadap pasangan kan nggak melulu mengenai uang ya, memodali gitu ya, tapi juga support secara mental atau motivasi-motivasi yang positif gitu untuk membangun semangat kan gitu ya. Saya lihat beberapa di antara kamu ini yang seperti yang saya katakan tadi, yang kontras tadi ya. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Yang nggak setuju ini ya di minggu ini bakalan ya terpostpone gitu, belum terrealisasi. Tapi yang bener-bener strong nih apanya ya, chemistry antara kamu dengan pasangan ini bakalan ada di sini. Ibarat kemampuan kamu gitu ya untuk merealisasikan plan atau rencana kamu tadi ya. Ya, demikian untuk game ini ya. Intinya kalau kamu punya rencana di sini nih, ada rancangan apa yang harus kamu sebaiknya lakukan gitu untuk berkarya atau membangun usaha, kamu udah punya plan itu segera direalisasikan gitu. Jangan kamu jadi menungulur-ulur waktu atau jadi malah mengalihkan perhatian kamu terhadap hal-hal lain yang bukan prioritas kamu. Jadi untuk kamu juga yang dealing dengan tugas tanggung jawab ya, seperti cicilan atau ada pekerjaan kamu dari pekerjaan, itu sebaiknya di minggu ini dituntaskan. Nah, kalau saya ngelihat ada semacam godaan-godaan di sini ini bagi kamu yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kamu gitu. Ya, ada godaan-godaan. Nah, godaan-godaan ini kalau kamu bisa kalahkan, ini kamu akan merasa self-accomplished. Kamu akan ngerasa secure. Kalau kerjaan kita itu tuntas, bagus gitu ya, kita kan merasa nyaman ya. Ya, nggak ngerasa ada yang kurang gitu ya. Jadi lepaskan diri kamu dari godaan-godaan ini. Self-awareness sangat diperlukan di minggu ini ya. Oke. Demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.